Ya, shalom semuanya. Halo. Ya, puji Tuhan, langsung saja hari ini kita akan belajar dari Matius 25. Ya, kalau Alkitabnya di sini bisa dibuka saja. Ini masih ada gangguan, sudah tegur di multimedianya, belum ketemu settingannya. Ya, Matius 25 kita akan lihat dalam satu perikop, dalam satu kisah yang dikasih judul oleh LAI, Lembaga Alkitab Indonesia, yaitu tentang talenta. Ya. Hari ini kita akan membahas tentang yang pertama, bagian pertama kita akan membahas yaitu tentang apa itu talenta. Ya, kita akan belajar di sana mengerti ada beberapa definisi talenta dari berbagai sumber ya. Kemudian kita juga akan belajar bahwa ternyata di dalam kehidupan kita berjemaat ini melalui perikop ini, melalui cerita ini kita menemukan ternyata ada 3 jenis atau 3 kategori jemaat dan ciri-cirinya. Nah, saudara dan saya masuk di kategori jemaat yang mana di antara ketiganya ini? Nanti saudara akan tahu ya. Nah, kita lihat dulu ayat emasnya. Matius 25 ayat 14. Ini ayat yang pertama dari perikop itu. Matius 25 ayat yang ke-14. Nah, ini ya. Kalau sudah kelihatan dari belakang, saya rindu kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Nah, ini sejalan dengan kalau kita tarik benang merahnya ya. Ini perumpamaannya seperti ketika Tuhan Yesus sedang mau naik ke surga, saudara ya. Tuhan yang dimaksud di dalam perumpamaan ini laksana atau diibaratkan seperti halnya Tuhan Yesus yang sedang mau bepergian ke satu tempat dan dia akan datang kembali tapi nggak tahu kapan datangnya. Tuhan ini pun juga sama. Dia pergi meninggalkan para pekerjanya, para hamba-hambanya, para rekan-rekannya, dan dia berjanji akan kembali lagi, tapi belum tahu kapan kembalinya. Dan ketika tuannya ini pergi, dia dikatakan di sini memanggil hamba-hambanya, ya memanggil, dan mereka mempercayakan hamba itu, Tuhan itu mempercayakan sebelum pergi, Tuhan itu mempercayakan kepada hamba-hambanya itu hartanya, ya, hartanya diserahkan, dipercayakan. Ya, kita lihat selanjutnya di sini, ya. Dari perikop Matius 25 ayat 14 sampai 30 tadi, ya, kita bisa menemukan dan menyimpulkan bahwa ada 3 jenis jemaat atau pekerja atau hamba-hamba Tuhan yang bekerja di ladangnya, yaitu di Matius 25 ayat 15. Di situ kita menemukan ya, Matius 25 ayat 15. Nah, ini yang pertama dikatakan, yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi diberikan 2 talenta, yang seorang lagi diberikan 1 talenta, yaitu sesuai masing-masing menurut kesanggupannya, menurut kesanggupan. Jadi sang tuan ini tahu kesanggupan masing-masing hamba-hamba ini, pekerja-pekerja ini sebagaimana itu tuannya sudah tahu, mengenal betul. Oh, hamba ini bisa dipercaya 5 talenta, hamba yang ini bisa 2 talenta, tapi hamba yang ini hanya 1 talenta. Masing-masing berbeda. Perhatikan ini sesuai dengan kesanggupannya. Masing-masing punya kemampuan yang berbeda-beda. Nah, jadi kesimpulan sampai di sini, 3 jenis jemaat, 3 jenis orang Kristen, 3 jenis pekerja di ladang Tuhan. Apa saja itu? Yaitu yang pertama, jemaat yang dikaruniai, yang dipercayakan 5 talenta, 2 talenta dan 1 talenta. Ada 3 ya, 5, 2, dan 1. Nah, kita lihat dulu ya. Perhatikan untuk apa yang dimaksud dengan talenta itu. Kita pelajari dulu. Yang pertama, melalui ayat yang ke-14 tadi, kita bisa mendapatkan satu definisi.
satu pengertian dari talenta. Talenta adalah sesuatu hal yang Tuhan percayakan kepada saudara masing-masing dan juga kepada saya. Jadi dengan kata lain, bahwa tidak ada seorang pun di tempat ini jemaat yang tidak punya talenta. Semuanya diberi Tuhan, sudah diberi Tuhan talenta. Apa talentanya? Yaitu ini, kepercayaan. Hal yang Tuhan percayakan, hal yang Tuhan titipkan kepada saudara dan saya. Itulah arti dari kata talenta. Dalam terjemahan TSI, ya, itu dikatakan Tuhan mempercayakan kepada kita, ya, kepada seseorang untuk dikelola, untuk dipertanggungjawabkan kembali kepada Tuhan. Sekarang melalui definisi ini kita bisa tahu apakah saudara yakin, percaya, sadar bahwa saudara itu punya talenta. Halo, saudara sadar nggak? Sekarang ngerti nggak? Oh ya, ternyata saya punya talenta. Apa artinya? Ada sesuatu hal yang Tuhan percayakan, yang Tuhan titipkan kepada saya, kepada saudara masing-masing. Saudara menyadari nggak? Ada sesuatu hal, bahkan banyak hal Tuhan titipkan kepada saudara. Apa misalkan? Apa? Kesehatan, waktu, harta, uang, tenaga, kesehatan tadi Tuhan titipkan, Tuhan percayakan kepada saudara sebagai modal awal untuk saudara bisa hidup, untuk saudara bisa berkembang, untuk saudara bisa semakin maju, untuk saudara bisa berhasil dari semua apa yang Tuhan percayakan itu. Ya, jadi ini pengertian yang pertama. Talenta adalah hal yang Tuhan percayakan, Tuhan titipkan kepada saudara dan saya untuk dikelola. Perhatikan ya, untuk dikelola, bukan untuk didiamkan, bukan untuk ditelantarkan, bukan untuk disepelekan, bukan untuk dibuang, tetapi untuk dikelola. Kenapa? Karena suatu hari ketika Tuhan itu datang, ketika Tuhan datang, Dia akan minta pertanggungjawabannya kepada kita. Ayo, kamu sudah aku berikan talenta. Mana sekarang pertanggungjawaban? Nah, disitulah apakah saudara dan saya bisa mempertanggungjawabkan semua hal yang Tuhan titipkan kepada saudara dan saya. Yang kedua, dari ayat yang ke-15, ya, kita bisa menemukan makna pengertian dari talenta. Ayat 15, di sana kita langsung tadi ya, menurut kesanggupannya. Talenta diberikan menurut kesanggupannya. Artinya apa? Talenta adalah kesanggupan kita. Arti talenta adalah kesanggupan. Di sini ada yang nggak punya kesanggupan, nggak punya kemampuan, nggak punya keahlian, nggak punya keterampilan, ada? Saya percaya semua punya. Amin. Entah sudah bisa ahli bikin kue, bikin masakan, bikin apa namanya lagi, ya, gift, keterampilan yang akhirnya bisa menghasilkan suatu apa namanya karya tangan saudara, bisa menghasilkan penghasilan untuk penghidupan sehari-hari. Ya, semua punya kesanggupan, sanggup untuk berjalan. Itu kesanggupan bukan? Saudara bisa berjalan. Ya, perhatikan ini, kita seringkali menyepelekan, aku nggak punya kesanggupan loh. Engkau bisa berjalan, engkau bisa bekerja, itu kesanggupan, itu kemampuan. Jadi sekesanggupan apapun yang Tuhan berikan kepada kita, itu nggak boleh disepelekan, itu nggak boleh diparkir, itu nggak boleh dibuang, tapi harus dikelola. Dan pada akhirnya nanti semua harus ada hasilnya, dan hasilnya itu akan dikembalikan kepada Tuhan. Semua akan kembali kepada Tuhan, karena semua adalah milik Tuhan. Bagian saudara dan saya adalah Tuhan sendiri. Yang mengerti katakan amin. Ya. Ada sebuah lagu kan, Christ enough for me. Artinya apa? Tuhan Yesus atau Kristus itu cukup buat saya. Sekalipun ya apapun, tapi asal saya punya Kristus itu sudah cukup. Ada sebuah lagu berkata, Christ
enough for me, saudara. Seorang penyanyi, seorang pencipta lagu itu yang menulis, dia mengalami pengalaman, oh ya, sekalipun apapun mungkin Tuhan ambil, mungkin Tuhan ya uji, sehingga aku mengalami sesuatu hal yang gak enak, aku kehilangan banyak hal, tetapi satu hal, aku tidak kehilangan Kristus. Yes, ya, yang berikutnya, talenta adalah kesanggupan. Tadi sesuatu yang Tuhan titipkan, Tuhan percayakan. Yang kedua, talenta adalah kesanggupan. Yang ketiga sekarang ya, di dalam ayat yang ke-14 tadi ya, melalui versi FAYH ya, nanti sudah buka aja sendiri, saya belum bisa sempat bikin PowerPoint-nya ya. Ayat 14 versi FAYH, langsung saya definisikan saja. Di sana artinya adalah talenta itu adalah uang untuk modal berdagang. Menurut pengertian FAYH, definisi dari FAYH, talenta itu adalah uang untuk modal berdagang. Jadi waktu Tuhan itu pergi, dia mempercayakan, dia menitipkan uang kepada hamba-hambanya tadi, sesuai kesanggupannya tadi, uang itu untuk berdagang. Dan hasilnya harus kembali kepada keuntungannya, kembali kepada tuannya. Itu. Kemudian lihat dalam pengertian keempat, dalam perjanjian baru, talenta adalah ukuran jumlah uang yang sangat besar nilainya. Menurut perjanjian baru, di dalam kamus Alkitab di sana ada tertulis mendefinisikan arti talenta, yaitu ukuran jumlah uang, ukuran jumlah uang yang sangat besar. Satu talenta itu adalah sama dengan 6.000 dinar. Katakan sama-sama yuk, satu talenta berapa tadi? 6.000 dinar. Berarti tadi hamba yang terima satu talenta, dia tidak terimanya sedikit, saudara. Tuhan gak beri sedikit. Seringkali kan kita merasa, aduh cuma satu talenta. Padahal kalau kita lihat definisi talenta yang tadi, yang 1, 2, 3, kita bisa memahami, oh ternyata Tuhan berikan kepada saya satu talenta itu gak sedikit. Tuhan berikan kepada saya banyak kesanggupan, Tuhan berikan saya banyak kesehatan, Tuhan berikan saya banyak keterampilan, Tuhan banyak percayakan banyak hal dalam hidup saya kepada hidup saudara. Kita akan mengerti, oh iya, gak bisa dihitung ternyata jumlahnya. Tapi seringkali kita berpikir, aduh Tuhan, aku gak punya apa-apa, aku gak bisa apa-apa. Nah sekarang ketika sudah mengerti definisi ini, mengerti makna tentang talenta, sudah sekarang gak boleh berkata lagi, Tuhan aku gak bisa apa-apa. No. Yang mau katakan yes. Saudara masih akan ngomong gak? Tuhan aku gak punya apa-apa lagi. Masih ngomong begitu saudaraku? Saudara ngeremehin Tuhan berarti. Kalau saudara berani ngomong gitu, loh, aku sudah kasih kamu banyak talenta, tapi kamu nggak mengakui ya. Wah, gimana saudaraku? Pemberian saudara, kebaikan saudara nggak diakui, diremehkan, nggak dianggap. Gimana saudara? Kira-kira Tuhan udah beri satu talenta, tapi saudara berpikir sedikit dan nggak punya apa-apa. Padahal di sini ternyata satu talenta nilainya sama dengan 6.000 dinar. Saat itu perjanjian baru, zaman Yesus, upah pekerja satu hari sama dengan 1 dinar. Wah, upah pekerja saudara satu hari berapa? Mungkin ada 100.000, 120, 150.000, bervariasi. Itu upah satu hari. Kalikan 6.000 hari. 6.000 hari ada berapa tahun berarti saudara? Kalau dijadikan tahun dibagi 365. 6.000 bagi 365, coba pakai kalkulator. Cepat. Ada yang sudah bersimulasi pakai kalkulator, ada? Jumlahnya berapa? Berapa Bu Isabel kira-kira?
Belum ya? Ada yang sudah mengetik? Ya oke lah, kurang lebihnya ya. Nanti coba cocokkan lagi. Ini kurang lebihnya 16,666666 sampai terakhir. 16 tahun 6 bulan. Belum kerja. Hamba itu belum kerja. Belum melakukan apa-apa, tapi sudah digaji 16 tahun 6 bulan. Masih ngomong lagi, nggak punya apa-apa. Masih ngomong lagi, nggak bisa apa-apa Tuhan. Saudara meremehkan Tuhan terlalu, terlalu kau. Nah, sungguh terlalu kata Tuhan. Aku sudah beri banyak, kamu masih nggak anggap. Ayo bertobat sama-sama, saudara. Ya, ingat tadi Tuhan percayakan, Tuhan titipkan, dan harus dikelola dan harus dihasilkan buahnya untuk Tuhan. Sudah punya kesehatan, pakai kesehatan untuk melayani Tuhan. Tuhan, kalau sudah dikasih waktu sama Tuhan, jangan habiskan waktu 24 jam itu untuk diri saudara sendiri. Berikan waktu 24 jam yang Tuhan percayakan kepada saudara, kasih untuk Tuhan. Tenaga yang saudara diberikan kepada Tuhan, berikan untuk Tuhan juga. Uang, harta yang Tuhan percayakan kepada saudara, kembalikan kepada Tuhan, jangan dinikmati sendiri. Alkitab berkata, sekalipun seluruh dunia ini memiliki, tapi kalau kita nggak punya Kristus, sia-sia. Tapi kalau kau binasa, semuanya sia-sia. Sudah punya kekayaan seluruh dunia, tapi sudah binasa karena sudah nggak mengelola itu, nggak mengembalikan itu kepada Tuhan. Saudara binasa, nggak masuk surga. Kok bisa? Iya, nanti kita sampai di situ ceritanya, saudara. Ya, kita lihat dulu yang berikutnya. Oke, sebenarnya ada 5, tapi saya kurangi aja yang 5, kita nggak usah bahas. Jadi talenta kesimpulannya itu ya, yang harta yang Tuhan percayakan, sesuatu yang Tuhan percayakan untuk dikelola. Tuhan titipkan. Talenta adalah kesanggupan. Talenta adalah nominal jumlah uang yang 1 dinar sama dengan 1 talenta sama dengan 6.000 dinar, yang sama dengan 16 tahun 6 bulan upah kerja saudara. Sekarang kita lihat 3 jenis jemaat. Yang 5 talenta dan 2 talenta saya gabungkan saja, saya ringkas saja karena hampir sama tipenya antara jemaat dengan 5 talenta dan 2 talenta. Apakah saudara termasuk kategori masuk di kelompok ini? Saudara cek and recheck. Perhatikan Matius 25:16. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Yang 2 talenta juga sama, saudaraku, ya. Beroleh laba 2 talenta. Nah, kemudian kita lihat yang ayat 20 dan 21-nya, ya. Berkata begini, 20 dan 21. Hamba yang menerima 5 talenta datang dan ia membawa laba 5 talenta, dikembalikan kepada tuannya. Ini ceritanya ketika tuannya sudah datang. Kalau tadi yang ayat 16 sudah dipercayakan, tuannya pergi, hamba yang menerima ini juga pergi mengelola, mengusahakan, melipat gandakan, bahkan sampai akhirnya tuan itu datang. Dia datang kepada tuannya, dia menemui tuannya dan dia kembalikan, Tuan, engkau berikan aku 5 talenta dulu. Sekarang Tuan datang, aku sudah punya 10 talenta. Wow. Dan 10-10-nya dia kembalikan semua kepada Tuhan. Kepada Tuhan. Semua. Bilang ini kanan, semua. Bukan semua, tapi semua. Gak ada yang tersisa. Semua diberikan sama Tuhan. Ini Tuhan 10 talenta, yang 2 juga sama. Ini Tuhan semuanya ada 4. 4-4-nya buat Tuhan semuanya. Wow.
Perhatikan itu, ya. Nah, apa jawab dari tuannya itu? Kalau sudah lakukan ini, ketika Tuhan Yesus datang nanti kali yang kedua menjemput kita, sudah ikut raja, ini kata Tuhan buat saudara yang melipat gandakan, yang mengelola, yang mempertanggungjawabkan dengan benar talenta-talenta itu tadi. Tuhan bilang begini, maka kata tuannya itu kepada hamba yang 5 talenta dan 2 talenta tadi, baik sekali perbuatanmu, hai hambaku yang baik dan setia, engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang lebih besar. Upahnya apa, saudara? Mungkin saudara bertanya kan tadi, loh, kalau semua diberikan 0 kan berarti, lalu upahnya apa? Nah, ini upahnya. Tuhan berikan lagi yang lebih besar, yang lebih banyak, kepercayaan yang lebih banyak. Wah, luar biasa. Loh, itu kan jalan jadi menyusahkan. Loh, enggak, saudara. Itu kan kacamata kita, itu kan paradigma kita. Perhatikan ini selanjutnya. Yang ini, perhatikan kalimat ini ya. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Yang ini, masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Ini sama dengan kalau nanti Yesus Kristus datang, Tuhan bilang, ayo kamu layak masuk surga, kamu layak masuk dalam rumah yang sudah aku siapkan. Jadi kalau hari ini saudara masuk dalam kategori yang tadi 5 talenta dan 2 talenta, yang ketika sudah terima tenaga, kesehatan, harta, uang, pola apa, ide-ide dan sebagainya, semua hikmat sudah berikan itu kepada Tuhan, maka kalau Tuhan datang nanti, Tuhan akan bicara, kamu hamba yang good, yang setia, faithful, masuk dalam kerajaan, masuk dalam rumah yang sudah aku sediakan bagimu, masuk surga. Sekarang kita lihat ya, dalam versi FIYH, hamba yang diserahi uang 5 talenta menyerahkan kepadanya 10 talenta, tuannya memuji dia karena pekerjaannya baik, engkau setia mengurus yang sedikit, sekarang aku akan menyerahkan kepadamu tanggung jawab yang lebih besar, terimalah tugas menyenangkan yang sudah kupercayakan kepadamu. Kita sudah mempelajari kategori jenis jemaat yang 5 talenta dan 2 talenta. Kesimpulannya apa? Jemaat ini yang 5 talenta dan 2 talenta jenis ini, ya, jenis 5 talenta dan 2 talenta. Pertama kesimpulannya, dia adalah jemaat yang baik dan setia. Yang kedua, dia adalah jemaat yang mau rela menerima tanggung jawab yang kecil, setia dalam perkara yang kecil, nggak ngomel, nggak bersungut-sungut, nggak iri hati. Dia terima dengan ucapan syukur dan dia kerjakan. Dia maksimalkan dengan apa yang ada padanya, dia maksimalkan. Dia lipat gandakan. Bukan untuk dirinya sendiri, bukan untuk dirinya sendiri, tapi dalam konteks zaman now, zaman sekarang, ayat ini banyak diaplikasikan untuk dirinya sendiri. Ya. Tapi sesungguhnya kalau mau pakai ayat ini untuk pengaplikasian hidup kita, saudara harus konsekuen, harus kembali ke Tuhan. Faktanya apa? Buktinya apa? Sampai hari ini, saudara berdasarkan ayat ini sudah pakai, ya kan? Tapi semua keuntungannya buat diriku untuk Tuhan, sisanya. Ya kan? Renungkan saudara, kalau mau pakai ayat ini sebagai dasar kebenaran atau pembenaran, saudara harus konsekuen, karena ayat ini konteksnya kembali kepada Tuhan, bukan untuk diri kita sendiri. Itu baru fair sama Tuhan. Amin, saudaraku. Ya. Next berikutnya. Sekarang kita lihat ya, hamba yang 1 talenta. Tadi udah digabung. Nah, kita lihat. Hamba yang 1 talenta tadi terima, tapi dia cuma hanya
dipendam, dibiarkan, nggak dikelola. Apakah saudara termasuk kategori jemaat ini? Perhatikan itu, renungkan nanti di rumah. Apakah selama ini kesanggupan yang Tuhan kasih, kecakapan yang Tuhan kasih kepada saudara, keahlian, keterampilan, uang, harta, waktu, kesehatan, semua yang Tuhan kasih buat saudara, apakah selama ini saudara hanya biarkan saja? Enggak saudara kelola, enggak saudara maksimalkan untuk Tuhan. Kalau demikian halnya, berarti saudara masuk kategori jemaat dengan 1 talenta. Dan saya mau bilang berdasarkan firman ini, saudara dalam kondisi wilayah berbahagia. Saudara cepat keluar dari kelompok jemaat 1 talenta ini. Jangan bersantai-santai, aku punya banyak harta, dah biarin untukku sendiri. Aku dipercaya banyak berkat, lupa sama Tuhan. Itu kategori 1 jemaat ini dengan 1 talenta ini. Dulu saya berkomitmen, saya pernah cerita ya, sedikit refresh. Saya ingin banget punya motor. Harus nyicil nggak apa-apa, sudah kerja. Saya doa sama Tuhan, Tuhan saya ingin punya motor. Nyicil akhirnya Tuhan kasih. Tapi saya komitmen sama Tuhan, Tuhan, kalau Tuhan kasih saya motor, saya janji, saya komit. Motor ini kan saya pakai buat pelayanan. Dan saya tepati janji itu, saudara. Ketika Tuhan kasih motor itu, saya pakai untuk pelayanan, saudara. Untuk ibadah, untuk pembinaan, ikut pemuritan. Jauh. Dari Ranca Ekek, Kabupaten Sumedang sampai ke Bandung, saudara. Jauh. 1,5 jam naik motor, 1,5 jam naik mobil, nggak kebayang, saudara. So, kondisi sudah ramai, kondisi sudah macet waktu itu. Jalan masih sempit, Ranca Ekek masih sempit jalan, belum kayak sekarang. Kalau sudah lewat tuh, lebar-lebar, saudara. Itu pun lebar masih sering macet, apalagi dulu. Tapi saya komitmen, saudara. Pulang kerja Sabtu jam 7 sampai jam 3, kalau biasa 7 sampai jam 5 atau kadang lembur. Pulang jam 3 langsung mandi, siap-siap langsung ke Bandung, saudara. Ikut apa? Ikut youth. Bayangkan, saudara. Ikut komunitas ibadah bahasa Inggris. Dulu saya pernah saking kepingin bisa bahasa Inggris. Di Bandung diadakan, di pusat diadakan, di Sukawaka diadakan kebaktian dewasa muda berbahasa Inggris. Sampai saya kejar, saudara. Saya datang ke sana. Ibadahnya jam 7 malam. Datang jauh, pulang ya malam, besok kerja lagi, bayar harga di situ. Demi itu apa? Untuk level up, mengupgrade diri saya. Jadi nggak di sini terus, tapi bertambah. Semuanya ditambahkan sama Tuhan. Tapi kita harus berusaha, kita harus mengupayakannya, saudaraku. Kita harus berani bayar harganya. Kita harus berani berkorban. Kalau zaman sekarang banyaknya cengeng, aduh jauh, aduh hujan dikit, aduh, nah akhirnya aku bener, gak berani fight sama Tuhan gitu, gak berani all out sama Tuhan gitu. Dulu saya ibadahnya jauh, harus ke Bandung, saudara, ke Paramon, ke Sukawarna, Regensi, BTC, saudaraku. Kejar, demi itu apa? Rohaninya naik. Berani, Tuhan udah percayakan motor. Sampai di titik tertentu akhirnya motor itu pun, ya saya kasih nama Apet, si Apet, ya, orang yang dekat sama saya, sesuatu yang dekat yang sudah setia sama saya kayak gitu. Walaupun akhirnya harus saya lepas, dan saya lepas pun bukan untuk saya pribadi, saudara. Semua hasil penjualannya kembali untuk pembangunan rumah Tuhan. Jadi apa yang Tuhan percayakan, semua kembali lagi kepada Tuhan. Tuhan diam? Tidak. Tuhan tepati janjinya ini. Aku berikan kepadamu sesuatu yang lebih besar lagi. Haleluya. Satu motor sudah kembali kepada Tuhan. Tuhan ganti motor yang berikutnya. Tuhan ganti kendaraan yang berikutnya.
Bahkan Tuhan tambahkan. Tuhan kasih rumah, dan rumah itu pun kembali kepada Tuhan, saudara. Rumah yang sekarang kami tinggali itu sudah kami serahkan, saudara, untuk rumah Tuhan. Tuhan sudah ganti. Wah, tepuk tangan buat Tuhan. Perhatikan ini, ketika saya serahkan semua kembali kepada Tuhan, saya hilang, saya kekurangan, tidak. Ini digenapi. Aku berikan kepadamu yang lebih. Rumah yang dulu KPR di Tanjung Sari tipe 24 tipe 24, luas hanya 60 meter persegi. Tuhan gantikan dengan yang lebih luas berapa kali lipat. Tapi Tuhan ganti pun yang lebih baik, kami kembali serahkan kepada Tuhan. Ketika kami serahkan kepada Tuhan, Tuhan ganti lagi yang lebih besar. Gak masuk akal, saudara. Mobil yang Tuhan percayakan, kendaraan, puji Tuhan, gak rewel, saudara. Gak rewel. Itu udah ikut saya berapa tahun? Mungkin ada 5 tahun mungkin ya. Gak rewel. Puji Tuhan. Itu semua dipakai untuk pekerjaan Tuhan. Bukan hanya untuk diriku dan diriku. Coba sudah praktek ini. Tuhan akan lihat keajaiban Tuhan luar biasa. Bersukacita, saudaraku. Ketika sudah kembalikan semua, sudah gak kehilangan, sudah gak rugi. Tuhan akan berikan yang lebih. Aku akan percayakan kepadamu harta yang lebih, uang yang lebih, tanggung jawab yang lebih, kepercayaan yang lebih, semuanya lebih. Mungkin selama ini saya berkata, kok hidupku kok gini-gini aja, kok gak maju-maju, gak berkembang-kembang. Coba dirubah caranya, saudaraku, sesuai dengan firman. Itu kalau saudara itu sudah mentok dengan cara saudara sendiri, berarti sudah mentok dengan cara saudara, ganti dengan cara firman. Lihat hasilnya. Buktikan firman ini, ya dan amin, saudara. Asal sudah berani, ini Tuhan. Aku punya tenaga, ini Tuhan yang memberikan. Aku punya kesehatan, ini Tuhan yang memberikan kesehatan itu. Untuk melayani Tuhan sungguh-sungguh. All out. Ini saya berjujuran mandi keringat, saudara. Tadi sebelum berangkat udah mandi keringat, ngelap kursi buat tambahan nanti, sudah. Nanti kan ada tamu di sekretariat, kursinya kurang, takut kurang. Pagi-pagi sudah ngelap kursi, wah sudah mandi pada keringetan. Datang ke sini keringetan lagi, main drum lagi, khotbah lagi. Wah, nggak apa-apa, bercucuran keringat sampai sehat. Amin, saudara. Semua lakukan dengan sukacita, senang hati. Yes. Mau berubah ganti cara, saudaraku. Lalu kenapa? Kok bisa satu talenta ini kok demikian? Ini hati-hati ya. Saudara cek and recheck. Kalau sudah ada dalam kategori tipe jemaat dengan satu talenta, cek ini sifat-sifat ini. Yang pertama, ya, Matius 25 ayat 24. Kini datanglah juga hamba yang menerima satu talenta itu dan berkata, Tuhan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Kenapa ini? Jemaat tipe satu talenta ini akhirnya dia hanya menyimpan, membiarkan, menelantarkan talentanya, satu talenta tadi. Loh, modal 16 tahun udah dikasih loh, modal kerja, dia udah belum kerja 16 tahun udah dikasih loh, digaji 16 tahun. Saudara mau nggak? Belum kerja, sudah masuk Simon misalkan, belum kerja, Simon udah kasih ini gajimu 16 tahun. Gimana, saudara?
Nah, itu pikirkan sendiri. Bayangkan sendiri gitu. Ya. Langsung saudara nuduh orang-orang di situ misalkan ya. Tuhan kejam. Ya. Saudara ngomel-ngomel sama yang ngasih modal 16 tahun kerja itu. Gimana saudara? Berarti tipe orang ini adalah dia suka komen. Ya, suka komen. Orang yang nggak lakukan apa-apa suka komen. Aduh, ya kan? Nggak ada kontribusinya, nggak ada sumbangsihnya, tapi banyak komen. Nah, ini tipe jemaat yang satu talenta. Ya kan? Ini saudaraku, suka mencela. Lihat hal sedikit rasa kurang, lihat hal sedikit mencela. Bukannya ikut ambil bagian, apa yang bisa saya bantu? Bukan, malah ini model satu talenta jemaat ini sudah. Nah, kalau ada di antara kita di sini yang seperti itu, segera keluar, tinggalkan kelompok ini, saudara. Kalau ada sesuatu yang kurang, udah, ayo masuk aja. Saya lihat ini ada yang kurang nih, apa yang bisa saya bantu? Nah, itu lebih oke, keren, saudaraku. Daripada sudah datang, buat Tuhan, kata Tuhan, kamu model begitu, gak laku di kerajaan Allah, saudaraku. Ya. Langsung yang kedua, ayat 25, masih Matius 25. Karena itu aku takut. Dalam bahasa aslinya phobeo. Nah, ini muncul artinya lahir kata fobia, takut yang berlebihan. Ternyata ini gak sehat, ini gak baik, saudaraku. Ya. Apakah sudah mengalami punya karakter yang takut berlebihan? Ini hati-hati. Karakter ini membawa saudara gagal masuk kerajaan surga. Ya. Takut berlebihan. Penyebabnya apa biasa fobia itu? Yang pertama, trauma. Sudah punya trauma nggak? Trauma dikecewakan. Mungkin sudah pernah dikecewakan oleh seseorang. Trauma masih belum sembuh. Saudara mungkin trauma apalagi dengan kejadian tertentu sehingga membuat saudara lihat pekerjaan Tuhan dan lihat pelayanan dan kalau sudah pernah trauma, ada rasa kecewa mungkin, itu harus disembuhkan. Jangan terus dipelihara, saudara. Jangan terus dipelihara. Tinggalkan itu, saudara. Ambil keputusan. Lingkungan sekitar itu membuat saudara bisa mengalami takut. Takut itu menular. Kasih tahu kan, takut itu menular. Kalau orang tua misalkan ya di dalam sebuah keluarga, orang tua ketika melihat tikus langsung, ya lihat tikus kayak begitu, nggak jauh-jauh anaknya juga begitu. Perhatikan, karena takut itu menular. Ya. Takut itu menular, saudara. Jangan tularkan ketakutan. Sekalipun sudah takut, kalau lagi ada anak, jaim, berani. Ya, tahan dikit lah takut itu, supaya gak menularkan. Jujur saya sama tokek juga jijik, saudara. Sama tokek jijik saya sebenarnya. Tapi kalau di sekeliling saya ada orang-orang cantik di sekeliling saya, jaim saya. Walaupun di sini nyerung. Tapi saya memberanikan diri, saudara, menghadapi tokek itu, saudara. Walaupun sama tikus ada nyeranya, saudara. Tapi di rumah bidadari semua, saya yang gentleman sendiri. Saya harus menunjukkan diri saya. Saya harus tumpas itu tikus, saudara. Ya, karena saya juga nggak mau menularkan ketakutan terhadap tikus, saudara. Amin. Ya, takut itu nular, saudara. Bilang kiri kanan, jangan takut. Nanti ada tikus takut ya. Itu, saudara. Haleluya, ya. Pengelolaan stres, ya, tekanan yang kurang tepat. Ya, kita nggak bisa mengelola stres. Ketika kita stres tertekan, kita nggak bisa kelola. Itu jadi rasa ketakutan yang berlebihan. Jangan mau dijajah. Jangan mau diikat dengan kondisi seperti itu. Cepat keluar, saudara. Kalau sudah terus di situ, sudah nggak masuk surga. Betul itu. Ya, nanti lihat endingnya.
Ayat 26. Sedikit lagi ya. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Nah, berarti hamba 1 talenta ini memang pada dasarnya dia punya karakter yang jahat dan malas. Tetapi Tuhan masih mau mempercayakannya juga dengan harapan barangkali bisa berubah, barangkali bisa bertobat. Itu hatinya Tuhan. Sekalipun Tuhan tahu dia jahat, dia malas, tapi Tuhan tetap kasih. Nih, harapan Tuhan dia berubah. Sama saudaraku, dalam konteks pelayanan kita di wadah ini sudah dipercayakan. Sekalipun mungkin masih banyak kekurangan, mungkin masih banyak hal yang perlu diperbaiki, tapi sudah tetap diberikan kepercayaan. Harapannya apa? Supaya saudara itu berubah, bertobat. Setelah dikasih kepercayaan, boleh melayani, ada rasa sungkan sama Tuhan. Tuhan, aku udah melayani Tuhan, tapi kok aku masih mabuk-mabukan ya? Gak enak aku sama Tuhan, aku sungkan. Bertobat. Tuhan, aku masih suka mencuri, aku udah melayani Tuhan. Bertobat, saudara. Banyak hal lagi. Kesempatan yang Tuhan beri itu adalah untuk sudah berubah. Ketika sudah diberi kepercayaan melayani atau apapun, itu berarti Tuhan mau berpesan lewat kesempatan itu bertobat, berubah jadi pribadi yang lebih baik. Nah, terakhir endingnya di mana? Ayat yang ke-30, ini endingnya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Nah, ini gambaran neraka. Ini gambaran neraka. Kegelapan yang paling gelap dan penuh ratapan dan kertak gigi. Ngeri juga. Kengerian yang umum gak ada duanya di neraka. Jadi kalau sudah menjadi seperti ada di kelompok 1 talenta ini, hati-hati, cepat keluar karena ini endingnya. Tuhan bilang engkau nggak berguna, nggak berguna. Kamu hidup seperti itu modelnya nggak berguna. Kata Tuhan, dah tempatmu nggak di surga, tempatmu di neraka. Sana pergi ke neraka. Itu endingnya. Sekarang semua sudah tersaji di hadapan saudara, sudah mau jadi di kelompok yang mana? 5 dan 2 talenta atau yang 1 talenta. Firman-Nya sudah diberikan, sudah dinyatakan kebenarannya, sudah digambarkan, sudah didefinisikan, sudah dikasih contoh teladan. Tinggal saudara sekarang putuskan, tetap seperti nyaman di kondisi sekarang atau beranjak, bertobat, berubah, mulai. Nggak lagi menyepelekan, nggak merasa dibebani. Motor sekali lagi sebagai penutup, saya pakai juga buat antar jemput saudara. Selain saya buat pembinaan untuk saya dimuridkan, untuk saya melayani, juga untuk antar jemput jemaat waktu itu motor ini. Intinya saya kembalikan semua untuk Tuhan, untuk miliknya Tuhan. Ya walaupun masih ada nggak sesempurna itu, nggak sempurna, tapi masih ada hal-hal yang kurang. Nggak apa-apa, kita terus benahi, kita terus perbaiki, kita terus upayakan. Nanti Tuhan yang bantu kita, Tuhan akan menyempurnakan kita. Mari bangkit berdiri semuanya.